Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Dan apa kabar hari ini semua? Baik. Sehat semua? Sehat. Terima kasih atas partisipasinya hari ini. Sebelum kita memasuki ke mata pelajaran PPKN, silakan ketua kelas pimpin doakan dulu. Ya, silakan. Ya, pimpin. Sebelum mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Dan selanjutnya, untuk sampah-sampah sudah bersih semua, tidak ada kendala sama sekali, dan kerapian udah rapi semua yang laki-laki. Tolong perhatikan juga rambut-rambutnya, perempuan juga sama. Ya, kebersihan itu sangat perlu. Ya. Dan terima kasih juga yang untuk petugas tiket kelasnya hari ini sudah menjalankan tugasnya sebagaimana seharusnya dia sebagai seorang siswa. Dia sangat bertanggung jawab sekali sama tugas-tugasnya. Terima kasih. Bapak sangat mengucapkan terima kasih kepada yang untuk tugas hari ini atas kebersihannya. Dan sekarang Bapak minta cukup kelas nggak? Absen kelas ada? Absen, oke. Berarti sekarang hadir semua? Iya. Hadir semua? Iya. Tidak ada yang sakit berarti? Berarti semangat belajar luar biasa sekali. Ya, terima kasih juga. Dan alhamdulillah semuanya sudah pada sehat dan hari ini bisa bertemu kembali di dalam ruangan kelas kita yang bersih. Ya, yang bersih. Kalau pulang kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, dan berdoa kita bisa berkumpul kembali, bertatap muka kembali dalam mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Ya, terima kasih untuk hari ini. Dan sekarang coba lihat ke depan. Itu pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Sebelum lanjut ke materi, ya, silakan pimpin salah satu perempuan atau laki-laki boleh pimpin teman-temannya dan dirinya untuk menyanyikan lagu ini. Silakan. Ya, laki-laki perempuan. Ya. Coba kelihatan nanti. Ya. Ya. Ingat ikuti lagunya ya. Indonesia lahirku tanahku, di sanalah ku berdiri dari pandu ibuku. Indonesia
Ya, selalu. Itu salah satu buat penyemangat kita untuk mengikuti proses pembelajaran. Ya. Dan sekarang masih ingatkah kalian tentang materi pada minggu lalu? Masih ingat? Materi apa? Apa? Apa itu? Bisa dijelaskan? Ayo, coba bukunya. Harmonisasi hak. Lihat, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, silakan kita pengen ulang dulu materi minggu lalu. Silakan. Ada yang bisa jelaskan apa sih itu harmonisasi hak? Ayo, silakan. Ayo, silakan. Salah satu. Ya, silakan. Hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki oleh manusia yang tidak dapat dilanggar dan dipisahkan. Hak asasi manusia sumber pada pokok pikiran yang terdapat dalam kitab suci yang menyatakan bahwa manusia diciptakan Tuhan dengan hak dan kewajiban yang sama. Bagus. Tepuk tangan dulu. Ya, itu salah satu penjelasan materi ataupun inti dari materi-materi yang udah pernah kita pelajari, yaitu tentang harmonisasi hak apa? Ya. Dan sekarang kita lanjut ke materi berikutnya. Bisa di depan. Sekarang Bapak mempunyai materi dan Bapak menggunakan model pembelajaran menggunakan PJBL, Project Based Learning, di mana kita nanti setelah pembelajaran Bapak melakukan sesuatu seperti project atau proyek untuk melakukan membuat project, di mana minggu lalu udah pernah Bapak bilang kita untuk menyiapkan kertas karton seperti gunting ataupun lem. Itu salah satu alat-alat untuk membuat projectnya. Udah bawa kertas kartonnya? Sudah. Posternya sudah? Sudah. Seperti gunting, lem sudah semua? Sudah. Berarti sekarang kita siap melakukan sesuatu tugas proyeknya. Tapi nanti Bapak jelaskan dulu tentang materi pada hari ini, baru kita membuat suatu gambaran proyek. Ya, bisa? Bisa Pak? Masih ingat kelompoknya? Masih. Terus. Ya, bisa ditentukan untuk PJDR, Project Based Learning. Setelah Bapak menjelaskan materi, nanti kita membuat satu proyek. Selanjutnya. Materi kita pada hari ini itu bab 2. Kita lanjut ke bab 2, yaitu tentang ya kan? Bab 2, sistem dan dinamika demokrasi di Indonesia. Apa sih demokrasi? Apa sih pengertian dari demokrasi? Pemerintahan rakyat, apa lagi? Demokrasi adalah kemudian apa? Kemudian pemilu. Pengertian dari demokrasi apa? Coba lihat bukunya. Adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup. Ada lagi. Selain itu, demokrasi adalah, apakah pernah kalian dengar Demos dan Kratos? Apakah kalian pernah dengar pemerintahan dari rakyat untuk rakyat? Apakah itu pengertian dari demokrasi? Ya. Yakin? Coba waktu buka bukunya. Itu adalah pengertiannya semua. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang arti rakyat dan kratos yang arti pemerintahan. Sehingga demokrasi yang pengertian sebagai pemerintahan rakyat. Coba berdiri.
Sudah jelas. Ya. Demokrasi adalah ya. Demokrasi adalah berarti dipancasila sebagai pemerintahan rakyat. Terus lanjut. Data ini kemudian diserap menjadi salah satu kesempatan informasi Indonesia yaitu demokrasi. Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci dalam bidang ilmu politik. Hal ini menjadi wajar sebab demokrasi yang saat ini disebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik bernegara. Ya, terima kasih. Ada lagi selain itu. Demokrasi berasal dari apa tadi? Ya, dari di mana demos dan kratos yang artinya ya, demos yang artinya rakyat, kratos artinya pemerintahan rakyat di mana dari rakyat kembali untuk rakyat sendiri. Mungkin sudah bisa dimengerti ya. Apa sih pengertian dari demokrasi? Bisa? Bisa. Nanti Bapak tanya. Selanjutnya, adapun tujuan pembelajaran pada saat ini yang harus kita capai, silakan perempuan. Yang perempuan, ya itu. Siapa lupa namanya? Kamu. Bukan ini depannya. Ya. Silakan baca ini. Tujuan pembelajaran. Kelihatan. Udah di depan. Tujuan pembelajaran. Peserta didik dapat menghargai nilai-nilai ketuhanan dalam berdemokrasi Pancasila sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya. Peserta didik dapat menunjukkan perilaku santun dalam berdemokrasi Pancasila sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Melalui tampilan PowerPoint dan tayangan video diharapkan peserta didik dapat menganalisis sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara tepat dan rinci. Melalui tampilan PowerPoint dan tayangan video diharapkan peserta didik dapat menyajikan hasil kajian tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara percaya diri dan bertanggung jawab. Oke, sudah. Terima kasih. Ini salah satu tujuan pembelajaran kita tentang demokrasi yang harus kita capai pada materi hari ini. Ya. Nah, dari selanjutnya hakikat demokrasi. Nah, lihat semua depan. Hakikat demokrasi terdiri dari makna demokrasi. Dan pengertian dari demokrasi adalah sistem pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat dan rakyat dengan serta merta mempunyai kebebasan untuk melakukan semua aktivitas kehidupan termasuk aktivitas politik tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Ini salah satu pengertian dari demokrasi tadi, walaupun yang lebih terperincinya lagi secara detail lagi tadi demos dan kratos, di mana dari bahasa Yunani pemerintahan rakyat dan bisa juga seperti ini demokrasi itu sistem pemerintahan dari rakyat kembali menjadi rakyat sendiri. Ya, bisa dipahami? Ya. Kami kita lanjut. Ya. B. Ciri-ciri pokok berjalannya proses demokrasi. Sambil lihat di sini, sambil juga kalian buka buku paketnya. Ya. B. Ciri-ciri pokok berjalannya proses demokrasi. Pemerintah menjalankan kehendak dan kepentingan rakyat. Selanjutnya, adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan pemerintahan. Terus, adanya mekanisme tanggung jawab dari pemerintah. Itu merupakan proses berjalannya demokrasi. Ya. Selanjutnya, C. Kriteria menentukan situasi demokratis. Demokrasi terdiri dari itu merupakan kriteria menentukan demokrasi. Terdiri kekuasaan, keadilan, kebebasan, keamanan, peradaban dan
klasifikasi demokrasi, di mana terdiri dari cara menyampaikan suatu pendapat, demokrasi langsung, demokrasi tidak langsung, atau perwakilan. Bagaimana sih demokrasi langsung? Demokrasi langsung seperti apa contohnya? Demokrasi yang dipersatukan sebagai warga negara dalam musyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan negara. Demokrasi langsung adalah demokrasi yang mengikut sertakan setiap warga negara dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum negara. Yang ketiga, demokrasi perwakilan dengan sistem penguasaan langsung dari rakyat. Itu sudah semua kita tahu. Terus selanjutnya, ciri-ciri utama dari sistem demokrasi adalah tegaknya hukum di masyarakat yang dilakukan hak asasi manusia setiap anggota masyarakat di suatu negara. Nah, bisa dipahami sampai sini? Bisa dimengerti? Bisa dimengerti tentang demokrasi tadi? Bisa. Oke. Kalau udah bisa semua, mengerti semua, paham semua tentang demokrasi? Oke. Dan sekarang mau kamu tanya dulu mengenai materi yang tadi. Apa sih contoh demokrasi di lingkungan sekolah? Kemudian osis, apa lagi contohnya? Rapat ketua kelas. Apa lagi? Rapat anggota OSIS. Ya, itu merupakan salah satu contoh ataupun gambaran tentang demokrasi di lingkungan sekolah. Kalau dia di lingkungan masyarakat seperti apa sih demokrasi? Pemilihan? Apa lagi? Pemilihan ketua RT. Ya, itu merupakan cuma contoh dari demokrasi. Ya, berarti sudah paham semua ya, sudah mengerti semua tentang demokrasi. Siapa? Terima kasih. Dan selanjutnya apa ini? Apa itu? Apa itu? Ya. Sudah, silakan semuanya berdiri dulu. Nah, berdiri semua. Sudah. Sudah semua? Sudah. Silakan berdiri. Sudah siap semua? Silakan angkat tangan semua ke atas. Semua. Nah, tembak tangannya. Tambah-tambahkan. Tambah-tambah. Oke. Siapa lagi? Oke, sekarang perhatikan. Taruh depan. Ya. Balik lagi. Sini. Kiri. Bawah. Ya. Angkat ini. Satu lagi. Dan depan. Ya, dasarnya seperti itu. Bisa diulang? Bisa. Silakan, ulang sendiri. Coba. Ini terus langsung seperti ini. Coba lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Belakang. Ya, coba sendiri lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Masih belum? Dan sekarang kita dididik dengan lagu. Ya. Tahu lagunya? Bukan. Apa itu? Pada hari Minggu kutu ayam ke kota. Tahu semua? Tahu. Dan sekarang Bapak sambil kita sedang
nyanyi semua dan sekarang sambil seperti ini. Oke, sekarang seperti ini semua. Nyanyi semua. Ya. Seperti ini. Nyanyi semua ya. Pada hari Minggu untuk saya berkota, hari teman istimewa duduk di muka, duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja. Jangan mudah supaya baik jalannya. Lebih cepat lagi lagunya. Ingat mengikuti irama lagu. Kalau lagunya cepat juga ini nyanyi semua. Kan? Apa semua kan? Nah, ingat 1, 2, 3. Hari Minggu raya depan, hari depan istimewa duduk di muka, duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Itu salah satu supaya dapat. Tayarnya, ya, supaya tidak mengantuk. Sekarang udah siap. Terima kasih. Segar semua. Segar tapi panas kan? Segar. Tunggu sebentar. Ya, perhatikan biar cepat semua. Ya. Panas ya? Perhatikan gambar ini. Bisa lihat? Bisa. Ini salah satu gambar atau poster apa ini? Apa ini? Ini merupakan gambar-gambar dari demokrasi. Tuh, satu lagi. Pemilihan pemilu. Pemilihan pemilu. Ya, pemilu. Apa sih pemilu? Jadi ini merupakan salah satu contoh-contoh demokrasi di lingkungan negara. Selanjutnya apa ini? Apa ini? Rapat merupakan apa? Contoh demonstrasi. Hah? Iya, musyawarah merupakan contoh demokrasi itu mengeluarkan sesuatu pendapat. Bagus. Udah mengerti semua. Terakhir. Rapat OSIS. Apakah di sini ada anggota dari pengurus OSIS? Ada. Mungkin ya semua sudah tahu ya. Seperti apa sih rapat? Seperti apa sih mengeluarkan pendapat yang baik supaya tujuannya bisa tercapai ya, sukses. Ya, ini merupakan semuanya contoh-contoh dari demokrasi. Ya, terima kasih. Dan selanjutnya, udah paham kan? Paham. Apa itu bacanya? Perhatikan dan amati video berikut. Nah, perhatikan dan amati video ini. Ya, dan sekarang silakan kalian amati video ini. Setelah selesai, apa sih kesimpulan dari video ini? Apa yang dapat kalian petik? Apa yang dapat kalian ambil dari video ini? Ya, bisa? Silakan amati, simak semuanya. Nah, perhatikan. Ya, perhatikan gambarnya. Simak baik-baik.
Nanti lupa tanya, apa sih yang dapat kalian ambil dari video ini? Ya, perhatikan, itu merupakan sesuatu demokrasi. Contoh-contoh dari demokrasi langsung. Selesai. Oke. Bisa disimak semuanya dari hasil video itu. Dan sekarang apa
Apa yang dapat kalian amati dari video tersebut? Ayo, silakan. Itu merupakan potret tentang demokrasi. Ya. Apa yang dapat kalian ambil? Ayo, silakan. Apa yang dapat kalian ambil dari video tersebut atau berita tersebut tentang demokrasi? Berdiri. Yang keras suaranya. Demokrasi di Indonesia. Demokrasi di Indonesia harus lebih matang. Harus lebih matang. Harus lebih matang dalam sistem pemerintahan. Karena beberapa dari kekuasaan disalahgunakan dengan atas nama rakyat. Oke. Atas nama rakyat untuk melakukan kepentingan Sendiri. Betul. Tepuk tangan dulu. Nah, betul. Pada intinya dari video tersebut mengatasnamakan rakyat untuk kepentingan pribadi di dalam sistem pemerintahan. Ya, terus itu merupakan inti ataupun intisarinya dari gambar-gambar ataupun video ini. Sudah bisa mengerti semua? Dan selanjutnya apa ini? Silakan membentuk kelompok 15 menit dan bergabung ke kelompoknya masing-masing. Silakan. Ingat kelompoknya masing-masing? Nah, silakan bawa buktinya, gabung sama kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ayo pelan-pelan. Buktinya siapa yang bergabung? Bentuk kelompoknya, kertas kartonnya dibuka, bukunya di bawah. Bisa? Sudah? Sekarang bapak pindah. Oke, lanjutkan. Ingat, model Bapak itu PJBL, Project Based Learning, di mana nanti di saat Bapak membahas satu materi tentang demokrasi, Bapak minta seperti ini proyeknya. Bisa lihat, ada gambar dan di bawahnya ada keterangan apa sih yang akan kalian rancangkan dari poster itu sendiri. Sudah bisa semua kan? Ya. Poster sudah semua? Ya. Silakan kalau sudah silakan dipotong-potong, lalu ditempelkan di kertas karton, lalu kalian buat penjelasan dari poster itu sendiri. Bisa? Silakan dimulai dari sana. Itu ditambahkan lagi, kata-kata ditambahkan lagi dulu kalian, ya. Apa? Supaya bisa bekerja semua. Ada berapa poster? Ada, berarti dibagi. Satu orang bisa 2, satu orang bisa 1, biar bisa semua bekerja. Ya. Tuangkan data kalian tentang poster itu, misalkan contohnya poster tentang apa tadi yang di depan, pemilu ya, pemilihan ketua OSIS, rapat ketua OSIS, ada musyawarah itu apa sih penjelasan di bawahnya, ya, seperti itu, bisa dipahami? Kalau sudah bisa dipahami dan dimengerti, silahkan dikerjakan, harus bekerja semua. Namanya juga berdiskusi, berkelompok, itu merupakan suatu
perembukan suatu masalah. Dan sekarang boleh Bapak akan membagi lembar kerja peserta didik, dan nanti di sini tulis nama kelompok kalian, nama anggota kelompoknya, kelompok berapa itu semua ya. Ditulis namanya di. Bapak boleh ditambahkan Apa? Tambahkan ini. Hah? Ya, tambahkan di bawahnya. Ini kelompok berapa? Ya. Nanti ini nggak usah di, cuma tulis lagi dua. Ya. Ini kelompok berapa ini? Dua. Ya. Dan nanti silakan tulis nomor kelompoknya dan nama anggota kalian. Di sini nama anggota kelompok. Ini kelompok berapa? Nomor kelompok dan nama dan silakan bekerja semua. Bekerja semua. Ditambahkan lagi, tambahkan lagi materi dulu. Ya, waktunya cuma beberapa menit. Silakan. Sudah kebagian semua tempat kerja? Sudah. Oke. Silakan bekerja, tangannya yang bekerja, jangan ribut, saling berdiskusi, mengeluarkan suatu pendapat untuk menyelesaikan suatu masalah. Ya, silakan. Posternya silakan dipotong-potong, ditempelkan di kertas karton. Setelah itu beri penjelasan tentang poster itu sendiri. Kalau misalkan posternya tentang pemilu, pemilihan umum, ya udah, nanti di bawahnya diberi penjelasan tentang pemilu itu seperti apa. Apa sih pengertian dari pemilihan umum seperti itu? Kalau posternya tentang musyawarah, apa penjelasan di bawahnya? Oke, ya, Pak, salah. Yang keras apa? Izin apa? Izin. Sakit perut. Sakit perut. Hah? Lagi mau kemana? Macam-macam. Ada banyak obat. Macam-macam aja Pak. Ya? Nama? Iya, bebas aja. Ingat nomor kelompoknya di dekat nama saudara aja biar bisa dimengertinya. Nomor kelompoknya di dekat namanya, di dekat nama anggota kelompok. Nah, tambahkan, silakan. Ya, sana. Di bawahnya, paling bawah ya. Ayo, kerjakan. Kerjakan.
Ada yang sudah? Sudah Pak. Tambahkan lagi. Silakan bekerjasama. Jangan menggunakan yang lain. Masing-masing bekerja. Nanti kalau sudah pertanggungjawabkan hasil kelompoknya. Maju ke depan jelaskan dari ini. Ya, kerjasama yang bagus itu diperlukan dalam suatu kelompok. Boleh dibikin model-model apa yang seperti apa supaya lebih bagus lagi. Diorek-orek seperti apa boleh silakan. Yang penting posternya terlihat jelas dan penjelasan di bawah poster sangat jelas. Ya. Dikit lagi Pak. Ya, terus. Tetap bayang sudah. Berarti masih dikit Mas. Berdemokrasi sudah. Dapat ini sudah. Boleh ini semua atau rapat dalam pemilihan sesi ini. Waktunya masih banyak, silakan bekerja dulu. Bagi yang masih kurang lengkap penjelasannya tambahkan lagi. Posternya tentang demokrasi semua ya, jangan ada yang beda-beda. Kenapa? Ada masalah apa? Ada kendala? Tidak ada Pak. Tidak ada. Ya, ada. Nanti bisa lagi. Baca dulu. Bapak keluar mana? Ada kendala? Tidak ada Pak. Enggak ada. Ya. Bapak ada? Tidak ada Pak. Bisa dimengerti? Bapak bagaimana? Paham semua? Paham. Kalau sudah silakan kerjakan.
Ada kendala semuanya? Tidak ada. Sudah semua? Sudah. Kalau kata-kata yang masuk kurang ataupun tidak nyambung bisa diperbaiki kembali, ya. Di LKPD itu ada juga bahan ajarnya, bisa dibuka nanti.
Di kertas kantongnya itu dibuat foto berapa dan nama anggota kelasnya juga bikin kelasnya. Nama kelompok berapa dan nama anggota kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Kenapa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Bagi sudah harus maju merasa cukup sekitar 3 menit mendapatkan hasil kerja kelompoknya nanti ya. Yang kalian baca nanti posternya disebutkan tentang apa, harus kalian dijelaskan dari hasil itu bisa dibaca dari ya. Misalkan posternya tentang apa itu yang ada kalian buat, misalkan posternya tentang musyawarah ya, berdiskusi misalkan pembentukan anggota OSIS, apa penjelasan di bawahnya. Nanti kelompok lain akan bertanya dari paparan kalian itu sendiri ya. Yang maju itu semua anggota kelompok, yang bertanya cuma perwakilan saja, satu kelompok satu pertanyaan. Dan itu harus bertanya. Boleh dia bertanya, boleh dia ngasih masukan tentang materi yang berada di depan. Ya, ingat boleh bertanya, boleh beri masukan. Ya, 10 menit lagi silakan diperbaiki kembali.
Sudah semua? Kelompok satu mana? Kelompok satu. Kelompok satu. Kelompok satu sudah? Sudah. Kelompok dua? Kelompok tiga? Kelompok empat? Sudah semua? Oke. Sebelum Bapak yang menunjuk untuk maju, yang merasa siap tuh, kelompok berapa? Kelompok berapa? Kelompok berapa? Kelompok dua. Ya, semangat. Silakan. Silakan kelompok dua semuanya. Semuanya maju, semuanya yang kanan. Semuanya. Ya, teman yang lain. Teknisnya bisa dipahami? Bisa dipahami. Silakan. Ya, sama-sama pegang. Biar lebih. Ini kelompok satu ya. Kelompok satu memaparkan hasil poster tentang demokrasi. Misalkan ini tentang apa, lalu dijelaskan di bawahnya. Misalkan ini tentang gotong royong. Ya, jelaskan pengertian dari gotong royong. Bisa menerangkan sesuatu. Kalau sudah dijelaskan semua, nanti kan beri kesempatan kepada kelompok lain untuk menanggapi, bisa bertanya, bisa memberi masukan. Ya, ingat satu kelompok satu pertanyaan atau satu masukan boleh. Ya, Bapak persilakan ke kelompok satu. Waktu dan tempatnya Bapak silakan. Silakan. Beri salam kepada teman-temannya. Perkenalkan dulu kita dari kelompok mana. Kami dari kelompok 2 untuk menjelaskan tentang teori demokrasi. Yang keras suaranya, yang keras. Ya, yang keras suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Ya, satu-satu. Ya, lain perhatikan. Gotong royong merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dengan sukarela, sehingga kegiatan yang dilakukan dapat Yang kalian buat saja yang dibaca. Yang kalian buat yang dibaca. Ya. untuk bekerja sama untuk mencapai suatu hasil yang didapatkan. Ya, gantian lagi, lanjut lagi. Semuanya lagi. Itu semua harus dijelaskan. 6 poster itu. Gambaran beberapa orang yang sedang berdiskusi, yaitu untuk menemukan atau bertukar pikir guna menghasilkan pemahaman terhadap suatu masalah atau topik. Dengan kata lain, diskusi ialah proses pertukaran pikiran, gagasan, cara pandang, dan pendapat. Membuang sampah sembarangan dan membiasakan menjaga kebersihan. Kelas membuat para siswa dan guru menjadi lebih terbiasa untuk membersihkan lingkungan lain. Adapun tujuan dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah untuk melatih seluruh siswa-siswi dalam menjaga dan mencintai kebersihan, bertanggung jawab, disiplin, dan juga
yang menjelaskan gambar tidak menjelaskan tentang musyawarah merupakan suatu upaya bersama dengan segala pemerintahan yang lain perhatikan persoalan guna mengambil keputusan bersama masyarakat yang berpikir atau menyatakan keinginan dan nah yang keras wanita makanya dari Bapak kita masing-masing mengerjakan kemudian supaya bukan bagi katanya sendiri ya salah. Dari kegiatan pemilihan ketua OSIS diharapkan bisa memperbaiki siswa berupaya mereka dan ketetapan untuk menjadi warga negara yang baik nggak mesti terpaku ke tulisan mengarahkan itu boleh misalkan tentang kegiatan OSIS enggak jelas kan itu empat ya oleh karena itu siswa menjadi tahu bagaimana proses pemilihan ketua OSIS yang benar. ada lagi sudah selesai sudah selamat jalan kasih ke kelompok lain ayo jalan ngomong ya ayo semuanya demikian presentasi dari kami itu ayo silakan ayo keras gak bisa ngomong semua gak punya mulut yang keras bagi yang ada yang ditanyakan silakan bertanya ada yang ditanyakan silakan bertanya saya bertanya dan silakan nomor berapa nomor 1 ya ya silakan berdiri tanyakan atau kasih masukan buat mereka kalau sudah langsung jawab nomor 2 Seperti apa demokrasi dalam berdiskusi? ya seperti apa demokrasi dalam berdiskusi silakan Diskusi adalah bertukar pikiran ya untuk memilih ya lanjut bertukar pikiran untuk memilih yang mana yang benar. yang mana yang benar supaya tujuannya bisa tercapai. Nah, ada lagi kelompok lain. Ya, silakan kelompok berapa? Kelompok berapa? 4. Kelompok 4. Ya, silakan. Perhatikan kelompok 2. Tujuan pemilu. Tujuan pemilu. Ya. Apa sih tujuan pemilu? Silakan kelompok 2. Tujuan pemilihan umum itu untuk apa? Di situ ada kan? Nah, itu poster pemilu tujuannya untuk mencapai apa sih? Ayo, ketua bantu temannya. Ayo, tujuan dari pemilu. Pemilu adalah sarana pelaksanaan melaksanakan kedaulatan rakyat yang dilakukan secara langsung, umum, rahasia, jujur, dan adil dalam negara kesatuan Indonesia. Seperti itu tujuan pemilu. Tanya sama mereka. Bisa dimengerti apa enggak? Bisa. 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 Ada lagi, kelompok terakhir, kelompok 3.
Silakan. Ingin memberi masukan. Ya, berdiri. Sudah keras soalnya. Saya ingin memberi masukan tentang model pemilu. Ya. Pemilu adalah suatu kegiatan memilih seseorang untuk mengisi jabatan kepemimpinan di suatu politik negara. Ya. Ada lagi? Bisa dulu, ulang lagi. Pemilu. Pemilu adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memilih seseorang untuk mengisi posisi jabatan politik suatu negara. Nah, bagus. Itu merupakan masukan. Bukan pertanyaan, masukan ya. Masukan supaya bisa mengerti kembali mengerti saatnya pemilu. Nah, silakan beri hapus dulu, tepuk tangan dulu buat kelompok. Seluruh pemilu ada lagi yang siap? Tapi Pak, Dulu lagi. Dulu lagi. Jadi pegang. Silakan beri salam dulu, perkenalkan kami dari Komandan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 dan perkenalkan nama saya Agam Rana, Siti Fikri, Nilawati, Adel, Laila dan Imel. Sini lagi biar kelihatan. Di sini kami akan menjelaskan dari arti dari demokrasi. Yang pertama dari gambar utama, gambar di atas merupakan bentuk penyampaian visi misi calon ketua OSIS dan calon sekretaris OSIS yang disampaikan kepada seluruh siswa. Tujuan penyampaian visi misi adalah untuk meyakinkan warga sekolah supaya memilih kita. Dan tujuan dari visi misi juga untuk membangun dan mendorong sekolah untuk bisa supaya agar lebih baik lagi. Ya. Lanjut lagi. Kemudian kita ke gambar yang kedua adalah kampanye politik. Kampanye politik adalah sebuah yang terdeteksi bertujuan untuk mencari suara atau dukungan dari rakyat, untuk mencari keadilan, dan biasanya kampanye politik juga dilakukan oleh sebuah partai untuk memberitahukan sebuah informasi seputar calon pemimpin yang didukungnya. Ya, bagus. Kemudian kita ke gambar yang ketiga yaitu gotong royong. Gotong royong merupakan istilah untuk bekerja sama untuk mencapai suatu hasil yang diharapkan. Tujuannya secara umum, gotong royong bertujuan untuk memperlancar suatu pekerjaan agar menjadi mudah dan ringan. Gotong royong juga bertujuan mengajak masyarakat agar bekerja sama dan lebih meningkatkan kebersamaan. Gotong royong membuat masyarakat menjadi lebih kompak dan bisa lebih mengenal satu sama lain. Semakin banyak yang membantu, semakin ringan juga dan cepat selesai pekerjaan yang dilakukan. Ada lagi? Kemudian saya menyampaikan pemungutan suara ketua OSIS, pemilihan pemungutan suara untuk calon ketua dan sekretaris OSIS yang dilakukan oleh semua warga sekolah. Ya, lanjut. Tujuan pemungutannya adalah untuk menunjukkan bagaimana calon yang lebih dari yang diinginkan oleh warga sekolah, dan juga untuk mendapatkan pilihan yang baik dan bertanggung jawab pada pemimpin yang adil dan bisa mewakili lainnya. Musyawarah
Musyawarah adalah suatu sistem pengambilan keputusan yang melibatkan banyak orang dengan mengkondisikan semua kepentingan sehingga tercapai satu keputusan yang disepakati bersama dan dijalankan oleh seluruh peserta yang mengikuti musyawarah. Tujuan musyawarah mendapatkan kesepakatan bersama sehingga keputusan akhir yang diambil dalam musyawarah dapat diterima dan dilaksanakan oleh semua anggota dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak terjadi kesalahpahaman agar bisa mencapai tujuan yang diinginkan oleh bersama dan juga untuk menyelesaikan masalah. Sudah? Sudah? Mulai perhatikan. Gambaran ke nomor 6, pemilihan umum disingkat pemilu adalah proses memilih seorang untuk mengisi jabatan politik di Indonesia tertentu. Tujuan pemilu adalah untuk memilih wakil rakyat dan wakil daerah serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat dan memperoleh dukungan rakyat. Warga juga punya kebebasan untuk memilih pemimpin pilihannya. Sekian presentasi dari kami. Jika ingin dimasukkan saran atau memberi pertanyaan, silakan. Ya, saya beri masukan atau pertanyaan boleh. Sudah mesti harus bertanya. Ya, beri masukan juga bagus lagi. Silakan. Apa yang dimaksud dengan kegiatan kampanye? Ya, apa yang dimaksud dengan kegiatan kampanye? Itu merupakan suatu politik. Sebuah yang terorganisir bertujuan untuk memengaruhi proses pengambilan keputusan para pemilih dan kampanye politik selalu merujuk pada kampanye pada pemilihan umum. Ya, sekarang lanjut ke soalnya. Apakah tujuan dari kampanye? Ya, tujuannya. Kampanye biasanya dilakukan untuk menyerukan pendapat atau biasanya juga untuk dilakukan untuk mencari suara atau dukungan dari rakyat. Kalau terakhir, lanjut. Ya, silakan. Silakan. Tujuan dari gotong royong. Tujuan dari gotong royong. Silakan. Tujuan dari gotong royong. Tujuan dari gotong royong adalah mengajak masyarakat agar bekerja sama dalam meningkatkan kebersamaan. Dan saya pahami. Yang kelompok yang di depan bisa mengerti tentang tugasnya. Bisa. Sudah. Silakan beri tepuk tangan dulu. Pelan-pelan dulu. Awas, sabar. Sudah? Ya, perkenalkan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan contoh-contoh dari demokrasi. Kami dari kelompok 3. Yang pertama dapat dilihat gambar pertama yaitu pemilihan OSIS. OSIS bisa menjadi wadah bagi kalian yang mau belajar demokrasi dan organisasi. Pemilihan OSIS adalah suatu pemilu yang ada di sekolah. Kemudian gambar yang kedua yaitu berdiskusi. Diskusi adalah pertukaran pikiran atau gagasan dan pendapat antara dua orang atau lebih, tujuannya untuk mencari kesepakatan pendapat. Terus gambar yang ketiga dapat dijelaskan yaitu rapat. Rapat merupakan alat atau media komunikasi kelompok yang diselenggarakan oleh banyak organisasi untuk mendapatkan mufakat melalui musyawarah atau pengambilan keputusan. Gambar yang keempat
yaitu membersihkan kelas. Adalah suatu kegiatan yang wajib dilakukan semua siswa, baik yang bertugas maupun tidak. Menjaga lingkungan sekolah agar tetap bersih, agar menciptakan lingkungan yang nyaman dan harmonis. Gambar yang kelima yaitu gotong royong. Gotong royong adalah istilah untuk bekerja sama. Istilah ini berasal dari kata bahasa Jawa yaitu gotong, yang berarti mengangkat, dan royong yang berarti bersama. Kemudian gambar yang terakhir yaitu pemilu. Pemilu adalah proses memilih seseorang untuk mengisi jabatan politik di Indonesia tertentu. Pemilihan umum merupakan sarana demokrasi guna mewujudkan sistem pemerintahan negara yang berkedaulatan rakyat. Sekian presentasi dari kami. Jika ada yang ditanyakan, silakan. Silakan masing-masing kelompok. Ada yang ingin ditanyakan? Seberapa penting jabatan OSIS ini bagimu? Jabatan OSIS. Apa? Seberapa penting jabatan OSIS? Ya, silakan. Jabatan OSIS penting untuk memimpin organisasi di sekolah. Jelas. Selanjutnya ada pertanyaan lagi? Tidak ada kemajuan. Ya, kelompok lain lagi. Silakan. Silakan kelompok lain. Silakan kelompok lain. Ada yang ingin ditanyakan? Bentar ya. Dan yang perempuan pegang. Bisa kamu sana, bukan? Yang laki-laki satu pegang itu. Laki-laki satu pegang itu. Ya, silakan. Seberapa penting pemilu? Pemilu sangat penting untuk suatu negara. Pemilu adalah suatu kegiatan untuk memilih seseorang dalam mengisi posisi jabatan di suatu negara. Tanpa pemilu, mungkin negara itu tidak memiliki penguasa. Jelas? Jelas deh. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Silakan. Apa tujuan melakukan tiket sekolah? Apa? Apa tujuan melakukan tiket sekolah? Apa tujuan? Melakukan tiket sekolah. Tiket sekolah. Ya, Tujuan melakukan piket sekolah itu untuk membersihkan sekolah, agar sekolah itu saat kita melakukan proses mengajar atau belajar menjadi nyaman dan harmonis. Ya, jelas. Jelas? Ya. Sangat jelas. Ada lagi yang ditanyakan? Ada. Ya, sekarang itu. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Ya, silakan dulu. Kita nih. Silakan kelompok terakhir, kelompok berapa? Kelompoknya tuh. Ya, bentar. Bertanya yang sulit-sulit kan? Yang sulit tadi. Bagimu Sudah, perhatikan. Silakan kami tadi kelompok satu. Ya, lanjut. Di sini ada gambar penilaian ketua OSIS. Sosialisasi dan diskusi dengan pengurus OSIS mengenai sistem pelaksanaan pemilihan ketua OSIS. Pembentukan panitia penyelenggara ketua OSIS. Penjaringan peserta bakal calon ketua OSIS melalui usulan via kelas. Seleksi peserta bakal calon ketua OSIS untuk menjulukan prestasi sekolah dalam segala bidang. Lanjut gambar kedua, bermusyawarah secara rapat. Bermusyawarah adalah suatu kebersamaan bersama dengan sikap rendah hati untuk memecahkan persoalan, mencari jalan keluar. Guna mengambil keputusan bersama dalam penyelesaian masalah yang menyangkut kedunyawaan saat ini. Musyawarah seharusnya dikaitkan dengan dunia politik, demokrasi, mencari jalan keluar. Gotong royong adalah kegiatan kerjasama masyarakat dalam berbagai bidang pembangunan yang
ketegangan serta pada persatuan dan persatuan masyarakat serta peningkatan peran aktif masyarakat dalam pembangunan kerjasama antar sesama. Pemilu pemilihan umum. Pemilihan adalah proses formal pengambilan keputusan kelompok di mana anggota masyarakat yang memenuhi persyaratan memilih seorang untuk memegang jabatan administrasi pemilihan. Pemilihan telah menjadi mekanisme yang ada sejak sistem perwakilan demokrasi kooperasi pada tahun 1917. Tujuan pemilu adalah untuk memilih wakil rakyat dengan serta untuk mengurus pemerintahan yang demokrasi kuat dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka menduduki tujuan nasional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Tiket kelas adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh siswa untuk membersihkan dan memperhatikan tempat belajar mereka, yakni kelas mereka sendiri. Tiket kelas biasanya dibentuk oleh masing-masing anggota kelasnya. Tiket kelas yang terjadwal dan disusun secara rapi menjalankan tugasnya baik dan benar. Berdiskusi merupakan satu metode untuk penanganan permasalahan dengan proses berpikir kelompok. Tujuan diskusi adalah untuk menyampaikan pendapat berbeda tentang suatu isu dan logik, yaitu argumen yang mendukung dan menentang atau positif dan negatif. Bagi argumen disampaikan bebas mengeluarkan pendapat. Demikian dari kelompok kami silakan dengan liberalnya. Ya, itu merupakan paparan dari kelompok terakhir, kelompok 1. Silakan kelompok 2, 3, dan 4. Satu pertanyaan perwakilan saja. Silakan. Contoh musyawarah di rumah dan di lingkungan keluarga. Contoh Musyawarah di rumah dan di lingkungan keluarga. Rapat keluarga. Ya, silakan. Contoh musyawarah di lingkungan keluarga itu seperti apa? Silakan. Seperti rapat keluarga, berbincang-bincang, Ya, lagi. selamatan, Pak, syukuran. Ya, boleh. Jadi itu saja. Itu saja. Ya, tanya sama mereka. Bisa diterima? Jawabnya. Bisa? Ya. Bisa. Nah, lanjut kelompok selanjutnya. Silakan. Ya. Apa makna Berdiri dalam Apa makna penting dalam praktik gotong royong? Apa makna penting praktik dari gotong royong? Makna penting dalam gotong royong adalah membantu pembangunan secara kerjasama seperti membersihkan lingkungan sekitar Ya. dan membantu antar sesama masyarakat. Tanya sama mereka. Jelas? Lanjut, ngomong kalian. Silakan. Ya. Berdiri. Apa tujuan dari rapat? Apa tujuan dari rapat? Ya. Tujuan rapat adalah untuk mencari jawaban dan masalah solusi untuk keluar dari permasalahan. Ada lagi seperti itu, lain dari seperti itu? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Ya, tanya. Bagaimana? Jelas. Oke, berarti ini kelompok terakhir ya? Ya, Pak. Sudah mengerti semua? Sudah bisa dimengerti semua tentang tugasnya, tentang proyeknya? Proyeknya kan tentang poster, tentang demokrasi. Apakah semua poster itu sudah mencakup dari demokrasi? Semua? Sudah. Ya. Di situ ada pemilihan ketua OSIS, musyawarah, pemilu. Ya, royong itu merupakan salah satu tentang demokrasi yang ada di lingkungan kita. Terima kasih untuk kelompok 1. Beri tepuk tangan dulu dan silakan. Nah, silakan dulu. Oke. Sudah bisa dimengerti semua? Paham? Tentang dinamika demokrasi di Indonesia atau sistem dan dinamika demokrasi. Tadi sudah Bapak tanya, konsep dari demokrasi itu apa? Mungkin sudah jelas semua, sudah mengerti semua. Ya? Ya. Oke. Dan sekarang menutup. Silakan beri kesimpulan. Bapak minta bantu dari siswa, dari kalian. Ya, silakan. Kelompok berapa tadi? Kelompok 2, kelompok 3.
Yang ketiga, silakan beri kesimpulan tentang sistem demokrasi di Indonesia. Beri. Ya, yang lain perhatikan. Ini merupakan kesimpulan dari materi kita sekarang. Demokrasi tidak mungkin terwujud jika tidak didukung oleh masyarakat. Pada dasarnya tumbuhnya budaya demokrasi disebabkan karena rakyat tidak senang dengan tindakan yang sewenang-wenang, baik dari pihak penguasa maupun dari rakyat sendiri. Oleh karena itu, kehidupan yang demokratis hanya mungkin dapat terwujud ketika rakyat menginginkan terwujudnya kehidupan tersebut. Nah, itu, silakan tuh. Itu merupakan kesimpulan dari materi kita sekarang. Pada intinya, demokrasi itu merupakan apa? Demokrasi merupakan yang pada intinya demonstrator yang berasal dari bahasa Yunani. Demos itu artinya dari rakyat. Rakyat itu bisa dibilang apa? Pemerintahan rakyat. Artinya dari rakyat untuk rakyatnya sendiri. Oke. Baik, terima kasih. Dan selanjutnya ada yang tanyakan? Sebelum kita tutup, ada yang tanyakan? Kelompok 1, Tidak ada, Pak. kelompok 2, tidak ada. Kelompok 3, silakan kalau ada yang tanyakan ataupun kelompok terakhir. Ya, silakan pergi. Silakan. Apa yang terjadi kepada negara yang tidak memiliki demokrasi atau dalam suatu negara itu tidak berjalan suatu demokrasi? Ya. Apa yang terjadi ketika di dalam suatu negara itu tidak ada demokrasi, tidak ada terjadinya demokrasi? Ada yang dijawab? Ada yang dijawab? Kalau misalkan demokrasi di negara kita itu tidak ada, seperti apa? Kacau. Kacau. Apalagi yang ada demokrasi pun masih kacau. Ya. Apalagi kalau tidak ada, bagaimana pendapatnya? Tidak ada aturan yang berlaku. Tidak ada peraturan yang berlaku. Kan demokrasi tadi kan dari rakyat untuk rakyat, dari kita sendiri untuk kita sendiri, pemerintahan rakyat. Ya, demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Apa demokrasi? Apapun demokrasi liberal. Dan sekarang pertanyaannya, kalau tidak ada demokrasi di negara kita itu akan seperti apa? Apa yang akan terjadi? Hancur. Apakah bisa kita memilih suatu pemimpin? Tidak. Kalau tidak terjadi demokrasi? Ya. Misalkan di ruang kelas, kalau seandainya tidak terjadi demokrasi, apakah bisa terjadi pemilihan ketua OSIS ataupun ketua kelas? Tidak. Mungkin seperti itu logikanya. Ada demokrasi pun masih kacau, masih penyalahgunaan kekuasaan, masih salah yang pemimpin. Ya. Mungkin seperti itu. Ada lagi yang ditanyakan? Tidak ada. Berarti Bapak akhiri ya. Berarti sudah mengerti semua? Oke. Satu lagi. Jangan lupa materi kita minggu depan yaitu tentang dinamika penerapan demokrasi di Indonesia. Ingat, dinamika penerapan demokrasi di Indonesia. Itu materi kita minggu depan. Ya. Bisa dipahami? Bisa. Baik, terima kasih. Ingat, jangan lupa belajar. Coba sampaikan hari ini kalau ingat. Ya, kalau ingat. Yang di depan pastikan kembali materi minggu depan apapun materi yang sudah pernah kita pelajari itu apa. Yang depan katanya ya. Ya. Untuk menutup pelajaran kita hari ini silakan. Ya, silakan berdoa ini salah satu laki-laki wudhu sana. Ya. Oke, doa yang keras. Sebelum mengakhiri pelajaran kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selesai kan?
Satu lagi, nanti silakan kalian masing-masing individu punya lembaran kan? Punya. Kalian pikirkan di rumah, apa sih kekurangan dari materi, kekurangan dari model-model pembelajaran kita hari ini? Karena Bapak Leader menggunakan PJBL Project Persuasion, yaitu project. Setelah pembelajaran kita melakukan project, membuat project. Apa sih kelemahannya, apa sih kekurangannya, apa sih yang harus diperbaiki supaya kedepannya bisa lebih baik ya? Bisa kan? Bisa. Besok Bapak tunggu hasilnya. Ya, catat di lembaran, gak usah langsung ke sampaikan secara langsung ke Bapak, gak usah. Cukup di lembaran saja, gak usah tulis namanya. Ya? Oke. Tidak ditanyakan kan? Ada? Oke, kalau tidak ada, berarti kita tutup. Terima kasih untuk hari ini, terima kasih atas proyeknya, dan terima kasih atas semangat belajarnya. Bapak kembalikan ke kalian, dan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.